Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Saya mengumumkan kali ini, sejak dini hari tidak ada kerjasama dengan radio. Kenapa? Alasan saya karena kesibukan di lapangan, sehingga saya lebih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menolong banyak orang. Lain daripada itu, bukan berarti saya nonaktif mengisi kekosongan waktu di YouTube. Untuk kegiatan YouTube tetap saya berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh para pemirsa. Untuk syiar ya, tentu saja perbedaannya melalui nomor WA yang ada di deskripsi ya. Nanti dibuka deskripsinya, nanti kalau mau konsultasi bisa melalui WA ya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, dari sekarang ini hari Senin saya sudah tidak aktif kegiatan di radio kembali, dikarenakan kesibukan sehingga tidak bisa mengatur waktu, karena saya lebih mengutamakan menolong banyak orang di luar sana. Dan daripada itu, saya tetap menjalankan syiar di mana adanya YouTube tetap berjalan. Jadi nanti siapapun dia, baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, maupun para penggemar, para pendengar setia yang dulunya di radio, dipersilakan Anda bisa menghubungi kembali melalui WA saja yang ada di deskripsi ya. Nanti Anda bisa buka melalui WA saja ya. Saya akan melanjutkan dari permintaan salah satu saudara David ya, dari Jakarta Selatan, yaitu beliau bertanya tentang masalah penyakit yang ditimbulkan lalat dan mohon solusinya. Kembali lagi kepada saudara David, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama channel Ayah Sadam. Bahwasanya penyakit yang ditimbulkan lalat, saya akan kembali ke masalah riwayat Nabi ya, karena kita masih hubungannya dengan masalah Nabi. Dalam kedokteran Nabi disebutkan bahwa lalat bisa menimbulkan penyakit, akan tetapi pada sayap yang lain terdapat semacam obat ya. Bahwasanya Nabi bersabda yang artinya, jika lalat jatuh pada bejana atau gelas seseorang di antaramu, maka rendamlah atau rendamkanlah. Sesungguhnya pada lalat satu kedua sayapnya ada penyakitnya, dan sayap yang lain terdapat bahan penyembuhnya. Ini menurut HR Bukhari ya. Maka jika pada lalat itu terdapat penyakit, maka sudah diakui oleh dunia kedokteran. Tetapi jika pada sebagian di antara sayap itu terdapat antibiotik buat penyembuhan penyakit yang antara lain bahwa oleh lalat itu sendiri, maka hal tersebut telah menimbulkan tanda tanya. Benarkah lalat itu mengandung juga alat penyembuh penyakit? Dan ternyata kebenaran hadis Nabi tersebut telah pernah dikemukakan oleh suatu laporan
yang menyatakan bahwa pembuktian pada sayap lalat yang mengandung obat penyembuh penyakit, yaitu dengan menghasilkan satu percobaan terhadap bekas sengatan tawon atau kalajengking yang bengkak pada kulit seseorang telah disembuhkan dengan badan lalat yang ditumbuk halus dan dioleskan pada badan yang bengkak tersebut. Ini membuktikan adanya pengaruh antibiotika yang ada pada lalat. Di samping itu, kepala lalat yang ditumbuk telah berhasil menyembuhkan bintik mata atau bengkak pada bagian bulu mata dan membuktikan akan sayap lalat yang mengandung obat antibiotika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh hadis Nabi di atas, telah diakui oleh beberapa dokter ya, dari zamannya Nabi ya, dokter. Mudah-mudahan untuk saudaraku David cukup jelas ya, karena ini memang masih menyangkut tentang masalah pengobatan cara Nabi ya. Kembali lagi untuk sahabat-sahabatku, saya akan menambahkan sedikit bahwasanya di sini ada yang bertanya tapi namanya nggak disampaikan ya, nggak disebutkan, tapi tidak ada salahnya saya akan menyampaikan pertanyaannya. Bahwasanya ada satu pertanyaan dari orang yang tidak mau disebutkan, yaitu sakit kepala, obatnya apa katanya ya. Kalau sakit kepala itu biasanya penyebabnya terlambat makan atau perut dalam kondisi kosong pun bisa terjadi larinya kepala ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW jika sakit kepala mengolesi kepalanya dengan daun pacar dan menyatakan daun pacar bermanfaat ya jika Allah menghendaki untuk penderita sakit kepala. Dan penggunaan pacar atau daun pacar untuk sakit kepala itu mungkin untuk sakit seluruh kepala atau sebagiannya, atau hanya bagian depan kepala atau bagian belakangnya. Dan khusus daun pacar ini Nabi juga menggunakannya untuk pengobatan luka atau sakit kepala yang lain. Diperiksakan ke dokter, dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar, bahkan telah mengandungkan pemberitahuan bahwa kepalanya sedang sakit. Dan ini berarti bahwa mengadukan satu penyakit yang sedang menimpa seseorang yang dibenarkan. Menyembuhkan terhadap sakit kepala ini selain daun pacar pula juga banyak ragamnya ya, yaitu penyebabnya yaitu tadi yang saya katakan, yaitu bisa jadi orang tersebut terlambat makan atau dalam kondisi perut kosong, bisa pula menyebabkan sakit kepala, perlunya istirahat sebab badan lebih letih, bisa pula menjadi penyebab terjadinya sakit kepala karena terlalu capek. Jika sakit kepala sedang berlangsung, dapat pula dengan mengompres kepala dengan es atau dengan air dingin, dan kompres dengan air hangat atau panas mungkin lebih tepat. Penderita sakit kepala perlu berada di tempat yang tenang, yang tidak banyak pendengaran suara-suara yang mengagetkan ya. Dan tetapi jika kembali kepada kedokteran Nabi yang telah mengobati kepalanya dengan daun pacar, atau tentu akan lebih efektif daripada menggunakan aspirin yang menimbulkan akibat sampingan. Dan daun pacar yang ditumbuk yang diberi campuran cuka ya, ini masih menyinggung masalah cuka, lalu dioleskan dan ditempelkan pada dahi, diharapkan untuk mengobati sakit kepala maupun pusing-pusing. Daun pacar dapat pula digunakan untuk mengobati bengkak, meredakan sakit kepala juga pada kuku yang luka baik di
campur air ataupun minyak samin, mentega, dan telah dinyatakan dapat menyembuhkan, memuaskan ya. Ini hasilnya lebih baik. Dan sebenarnya sakit kepala itu bisa terjadi karena penderita tekanan darah tinggi, alergi, masturbasi atau haid, epilepsi atau penyakit ayan, demam, sakit leper, hati, gangguan ginjal, sakit gigi, kurang tidur, minum minuman keras, radang telinga, hidung dan kerongkongan atau tenggorokan, tidak terdapat udara segar, banyak duduk tanpa diselingi dengan berjalan dan lain-lain. Demikianlah untuk saudara yang tidak mau disebutkan namanya dari sahabatnya David ya. Mudah-mudahan Anda jelas atas penyampaian saya. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya cukup sekian. Sekali lagi, acara ini tidak ada hubungannya dengan radio karena kami sudah istirahat, akan tetapi kami berdiri sendiri demi keluasan waktu untuk membantu kemaslahatan banyak orang di luar sana ya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja atau tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.